Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fauzan dengan NIM 2305020029. Yang saya hormati Ibu Dr. Dian Prima Safitri, SAP MAP sebagai dosen pada mata kuliah Gender dalam Manajemen dan Kebijakan Publik. Selanjutnya membahas tentang tema. Saya menggunakan tema yaitu Gender, Politik, dan Demokrasi yang membahas tentang partisipasi dan kontrol gender dalam kebijakan publik, analisis GAP pada PPRG, DKBPPA Kabupaten Tulungagung. Pendahuluan. Kebijakan publik yang responsif gender menjadi sebuah instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merangkul seluruh kelompok masyarakat, yang menempatkan kesetaraan gender sebagai sebuah prinsip penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Kesetaraan gender menjadi permasalahan strategis dalam pembangunan daerah, mengingat masih ditemukannya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pada studi kasus di Kabupaten Tulungagung menjelaskan pentingnya kesetaraan gender yang ada agar pembangunan pengambilan keputusan publik yang berkeadilan bisa terjalankan dengan baik. Kerangka teoretik. PUG merupakan sebuah strategi pembangunan yang digunakan untuk menjalankan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi kebijakan. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan secara setara dalam setiap proses pembangunan untuk menghasilkan kebijakan yang berjalan dengan baik. Pada konteks implementasi PUG di tingkat daerah, Gender Analysis Pathway GAP yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi dan mengkaji bentuk-bentuk ketimpangan gender yang bersifat struktural. GAP berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik memperkuat keadilan gender. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas implementasi PUG, digunakanlah indikator-indikator gender, yaitu pertama, Indeks Pembangunan Gender IPG. Jadi IPG ini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan capaian pembangunan manusia setara perempuan dan laki-laki. IPG membandingkan pencapaian indikator dasar pembangunan manusia seperti usia, harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak berdasarkan jenis kelamin. Nilai IPG yang mendekati angka 100 menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki relatif kecil, sedangkan nilai yang semakin jauh dari 100 menandakan adanya ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, IPG tidak hanya menggambarkan tingkat pembangunan manusia secara umum, tetapi juga mengungkapkan ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang kedua, Indeks Pemberdayaan Gender IDG memiliki fokus pada sejauh mana perempuan memiliki akses dan peran dalam ruang-ruang strategis pengambilan keputusan, baik di bidang politik maupun ekonomi. IDG mengukur keterlibatan perempuan dalam jabatan legislatif, posisi yang tepat, serta bagaimana kontribusi perempuan dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan politik. Indeks ini menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan gender tidak hanya diukur dari capaian kesejahteraan, tetapi juga dari kemampuan perempuan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan memiliki pengaruh dalam penentuan arahnya kebijakan publik. Yang ketiga, Indeks Ketimpangan Gender IKG digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan gender dalam 3 dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. IKG memberikan gambaran mengenai sejauh mana perempuan mengalami kerugian struktural akibat ketimpangan gender. Dalam ketiga dimensi tersebut, nilai IKG yang rendah menunjukkan bahwa ketimpangan gender relatif kecil, sedangkan nilai yang tinggi menjelaskan adanya hambatan serius bagi perempuan dan dalam meningkatkan hak dan peluang yang setara. Jadi secara keseluruhan, ketiga indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi dan peran gender dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan responsif gender. Dan selanjutnya, metode penelitian.
Di penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen untuk menganalisis implementasi kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian ini memahami secara mendalam proses, konteks, serta dinamika kebijakan publik yang berkaitan dengan partisipasi dan kontrol gender. Fokus utamanya dilakukan analisis diarahkan pada penerapan Gender Analysis Pathway (GAP) yang mencakup 4 dimensi utama, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dalam perspektif gender. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran, serta dokumen pendukung anggaran dan dokumen pendukung terkait pelaksanaan pengurusan gender (POG) dan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kabupaten Tulungagung. Hasil dan pembahasan. Ditemukanlah bahwa analisis indeks pembangunan gender IPG Kabupaten Tulungagung memberikan gambaran bahwa capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan masih mendekati setara. Namun masih menyisakan ketimbangan yang perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar berorientasi pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender IDG Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan baik dalam sektor ekonomi maupun ruang publik. Peningkatan ini menjelaskan adanya kemajuan dalam membuka ruang bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam aktivitas produktif dan pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis seperti posisi pemimpin perangkat daerah atau perumus kebijakan anggaran sangat dibutuhkan agar aspirasi dan kepentingan perempuan bisa berjalan secara optimal dalam kebijakan publik. Selanjutnya, Indeks Ketimpangan Gender IKG. Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren penurunan yang menjelaskan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi angkatan kerja. Penurunan nilai IKG mencerminkan bahwa kebijakan dan program pembangunan telah mulai memberikan dampak positif terhadap pengurangan ketimpangan gender. Berdasarkan analisis Pathway GAP pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022, ditemukanlah bahwa kesenjangan gender masih terjadi pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perempuan memang terlibat dalam proses pelaksanaan program, namun keterlibatan tersebut lebih bersifat operasional dibandingkan strategis. Hal ini diperkuat oleh masih rendahnya pemahaman aparat birokrasi terhadap pentingnya penyusunan Gender Analysis Pathway GAP dan Gender Budget Statement GBS. Dalam praktiknya, penyusunan dokumen tersebut seringkali dipandang sebagai kewajiban administrasi semata, bukan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kebijakan yang adil gender. Selanjutnya, kesimpulan. Implementasi pengawasan gender POG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender PPRG di DKB PPA Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022 masih perlu ditingkatkan. Analisis gender pathway GAP menunjukkan masih adanya kesenjangan gender pada akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi anggaran yang mencerminkan adanya kemajuan. Namun terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi anggaran yang masih didominasi oleh laki-laki. Indikator IPG, IDG, dan IKG mencerminkan adanya kemajuan, namun belum sepenuhnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hambatan utamanya meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman analisis gender, lemahnya integrasi GAP dan GBS, serta kurangnya komitmen politik. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan pada penguatan kapasitas aparatur, reformasi kelembagaan yang inklusif gender, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan komitmen pemerintah daerah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Prima Sapitri, SAP MAP, sebagai dosen pengampu mata kuliah gender dalam manajemen dan kebijakan publik yang telah mengarahkan saya dalam pengerjaan penugasan ini. Berikut daftar pustaka.
Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.